Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya terima kasih buat semua teman-teman dari PCN Spanyol atas kehadirannya pada acara diskusi akademik pada kesempatan kali ini. Untuk kesempatan kali ini, diskusi akademik ini akan diisi oleh Mas Sigit Ariwibowo. Beliau adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di jurusan akuntansi. Sekarang beliau sedang menempuh studi doktoral di Universitas Autónoma de Madrid. Pada kesempatan kali ini, Mas Sigit akan membawakan suatu tema terkait dengan corporate social responsibility, atau mungkin kita kenal dengan CSR ya. Jadi tajuk yang dibawakan pada kesempatan hari ini adalah CSR masalah atau berkah gitu ya. Masalah atau berkah, kenapa? Ya ini sudah banyak menjadi perdebatan ya terkait dengan CSR, terutama kalau kita analisis dari segi cost dan benefit. Kemudian apalagi sekarang ini isu mengenai sustainability ini sedang anget-angetnya ya. Ini salah satu hal yang menarik juga kita membicarakan mengenai CSR ya, apalagi setelah tahun 2015 ke sini ini, apalagi isu sustainability ini mulai diperhatikan. Baik, mungkin itu ya, tidak usah berlama-lama ya. Nanti Mas Sigit silahkan memaparkan mengenai CSR ya. Nanti kita dengarkan bareng-bareng ya terkait dengan perjalanan CSR mungkin di Indonesia, riset tentang CSR. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi. Mungkin 1 jam ya, Mas Sigit, cukup ya. Nanti cukup ya. Kalau kurang nanti bilang aja ya, nambah. 1 jam memaparkan terkait dengan materi pada kesempatan hari ini. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan, Mas Sigit. Baik, terima kasih Mas Taufik pengantarnya dengan materi yang nanti akan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan teman-teman yang hadir di kajian akademik hari ini untuk senantiasa terus bersyukur, terus mengucapkan hal positif ya kepada keadaan apapun yang sedang menempa kita, baik senang, sedih, susah, pahit dan sebagainya. Nggak ada minyak goreng ataupun ada minyak goreng, karena konsep dalam agama kita apapun kondisinya itu adalah ujian. Mau senang mau sedih juga tetap ujian. Salawat serta salam senantiasa kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan misalnya kita umatnya yang senantiasa memegang teguh ajaran beliau. Saya boleh ini dulu ya, kuis dulu ya. Boleh Mas, monggo. Boleh Pak. Ulangan. Ini untuk total nilai berapa persen, Pak? Survei. Ya, silakan Mas Sigit. Baik, saya share dulu. Nanti teman-teman bisa buka menti.com. Coba pakai laptop boleh, pakai HP. Menti itu soalnya gimana? Menti sebentar. Sharing option. Bisa di-share, Mas. Di chat. Di chat boleh, di ini boleh. Ya, silakan. Saya share screen dulu. Oh ya, siap. Partisipan. Mentimeter ini. Udah muncul belum ya di sini di tampilannya? Ya. Muncul Mas. Menti.com. Lalu ada kodenya nggak di situ? Muncul nggak di tampilan? Ada paling atas. Nah itu kodenya 6814. langsung masukkan saja kodenya. Ada 2 pertanyaan simple sih. Yang pertama, ini pertanyaan pertama, 1 kata yang teman-teman pikirkan terkait CSR ya. 1 kata aja terserah. Minyak goreng nggak bisa, itu 2 kata itu berarti. Satu kata.
Bisa, Pak Sigit. Gimana? Bisa? Bisa. Kayak bahasa Inggris Indonesia Terserah. atau Yang penting Jawa ya. masuk, Pak. Tenang saja, ini data ini kok di hidden. Ya akan muncul nanti misalnya Mas Asdi jawabannya apa, itu nggak akan muncul. Oke, udah 5 ya. Berapa pesertanya? Berapa sih, Mas? 11. Satu kata doang kan? Satu kata aja. Heeh. Nggak usah yang melo, Mas Anas. Enggak. Disuruh diketik apa disebutin toh? Kalau Wah, sambil sadis iki tetangga satu rumah Abah sadis. tego, Bah. Abah kita ego ya, Bah. Abah. Enggak. Abah. Ini ada yang di luar circle kita nggak ada direkam nanti. Aku udah tak masukin. Ini Udah. tunggu ya. Masukin juga sih. Please wait Oke. for the presenter. Monggo Nah, Mas Sigit. oke. Gimana sih cara masukinnya? Masuk menti.com, menti.com. Akan karena Mas Habis ini Asdi kan- dia cara mlebu nih. Apanya? Aku ya orang ngerti ya. Aku belum bisa masuk juga. Masih please Masuk, wait Pak. for the presenter. Ke mentimeter.com kemudian masukin kodenya itu. Tulis di situ ya. Aku wes. Bentar. Menti.com tuh Bu Cesar ada tuh kayaknya menti.com. Ya, itu di-share sama Bu Cesar. Baik, ini pertanyaan pertama berarti ada yang mengatakan CSR di dalam pikiran kita masing-masing, itu ada yang bilang kebaikan, lingkungan, sosial, kepedulian, perusahaan marketing, charity, dan sebagainya. Baik. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua. Cuma 2 pertanyaan juga. Apakah perusahaan wajib melakukan CSR? Nah, pilihannya ya atau tidak. Itu aja. Jadi menurut teman-teman semua, apakah perusahaan wajib melakukan CSR? Kok hasilnya hilang tadi? Udah, iya, tadi ada perasaan. Ini ada hasilnya. Kan ada adminnya di sini, Mas. Oh gitu Oke, ya. oke. Di hidden dulu ya sih. Iya. Jadi jawabannya ya semua. Ini mirip Luar Kahoot biasa. ya. Ya, mirip Kahoot ini. Baik, ya, kita lihat jawabannya. Iya, semua. Oke. Berarti memang tidak ada keraguan. Ya, ini sebuah keniscayaan bahwa yang namanya perusahaan itu wajib melakukan CSR. Ya, dari 9 responden di kajian akademik. Baik, 2 pertanyaan tadi nanti akan bawa kita ke materi nanti akan saya bawakan hari ini kaitannya dengan ini. Baik, ini materi kita dari saya yang akan saya sampaikan hari ini. Sudah kelihatan teman-teman semua? Sudah, Mas. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di Indonesia ya, nanti kita akan lihat seperti apa sih CSR di Indonesia. Apakah itu sebuah berkah atau itu suatu masalah dengan sudut pandang bagi perusahaan ya. Kalau sudut pandangnya adalah lingkungan masyarakat, saya pikir itu menjadi sebuah berkah ya, karena dia akan memperoleh manfaat dari CSR yang diberikan masing-masing perusahaan. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang perusahaannya, seperti apa gitu kan? Apakah itu menjadi manfaat yang disebutkan tadi moderator untuk sustainability, going concern dari perusahaan itu sendiri ke depannya, atau justru malah menimbulkan masalah, misalnya akan memunculkan expense atau biaya tambahan bagi perusahaan. Nah, di sini kita bisa lihat timeline CSR di Indonesia. Jadi sebelum tahun 2007 kita bisa lihat CSR, Corporate Social Responsibility, atau kita biasa menyebutnya tanggung jawab sosial perusahaan. Sebelum tahun 2007 itu kita sering mendengarnya itu sebatas voluntary saja,
bagi yang mau aja gitu. Yang nggak mau juga nggak apa-apa gitu. Perusahaan besar, perusahaan kecil itu tidak ada kewajiban untuk melakukan CSR. Mau, alhamdulillah. Nggak mau, ya nggak masalah. Nggak ada aturan yang mengikat. Tapi semenjak tahun 2007 itu ada aturan Undang-Undang Nomor 20 tentang PT, perusahaan terbatas. Salah satunya di dalamnya menyebutkan tentang CSR. Sebenarnya bukan CSR ya, kata-kata yang muncul di undang-undang tersebut bukan CSR, tapi tanggung jawab sosial lingkungan ya. TJSL, jadi di Indonesia sebutannya TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Lalu diperkuat lagi dengan PP di tahun 2012. Nanti di dalamnya itu ada lebih detail bagaimana sih perusahaan melakukan CSR-nya. Salah satunya adalah CSR dananya wajib dianggarkan sebagai biaya dalam PT. Jadi sudah mulai dimasukkan ke anggaran PT. Lalu 2015 kita mengenal tentang SDGs ya, Sustainable Development Goals oleh PBB saat itu, di mana banyak negara yang tergabung di PBB tersebut ikut serta mensukseskan SDGs 2015 yang targetnya target-target SDGs-nya itu harus tercapai paling tidak 2030 kalau tidak salah ya, maksimal. Lalu respon dari 2016 negara kita mengeluarkan lagi OJK ya, PPOJK terkait dengan kewajiban perusahaan yang listing itu wajib membuat sustainability reporting. Masuk di dalamnya adalah, karena ini OJK, termasuk di dalamnya lembaga-lembaga jasa keuangan, baik yang listing maupun yang nggak listing juga diminta untuk membuat sustainability reporting. Baik, kita masuk ke masing-masing timeline-nya tadi. Ini yang tadi saya sebutkan ya, CSR sebelum tahun 2007 itu hanya sebatas kemauan saja. Dan kebanyakan saat itu dalam bentuk charity, donasi. Saat itu sifatnya pemadam kebakaran. Jadi kalau ada masalah, baru perusahaan-perusahaan itu melakukan CSR. Kalau nggak ada masalah, ya nggak apa-apa, nggak melakukan CSR. Dan kita sering melihat ya saat itu komunikasi perusahaan dengan masyarakat itu masih represif, jarang ada komunikasi. Jadi kalau ada masalah apa-apa antara masyarakat dengan perusahaan, maka perusahaan akan menggunakan aparat, tidak salah satu itu untuk menyelesaikan masalah. Jadi masyarakat punya masalah dengan perusahaan, ya perusahaan mengundang aparat yang akan menghadapi dengan masyarakat. Tidak ada komunikasi kebanyakan saat itu, dan sifatnya pemadam kebakaran. Makanya ya nggak berkembang. Mungkin perusahaan bertumbuh, tapi komunitas lokalnya, masyarakatnya nggak bertumbuh. Lalu bagaimana CSR sebelum 2007? Salah satunya sebenarnya ada juga itu yang sudah melakukan CSR sebelum periode undang-undang tersebut. Ya. Contohnya misalnya di situ ada Jarum Foundation yang kita kenal ya. Di Indonesia sering kita kadang mengidentikan Jarum Foundation dengan bulu tangkis gitu kan ya. Banyak kegiatan-kegiatan bulu tangkis yang didanai oleh Jarum. Ataupun pendidikan, ya, beasiswa kita sering mendengar ada Jarum Foundation untuk keberlangsungan pendidikan mahasiswa ataupun siswa. Lalu ada Mudik Sido Muncul ya, sebelum tahun 2007 kita sering mendengar bahwa ada mudik gratis yang diberikan oleh Sido Muncul kepada para sellernya, para penjualnya. Nah, itu sebelum tahun 2007. Lalu bagaimana setelah tahun 2007? Setelah munculnya undang-undang tersebut, ya, 20 tentang PT, maka saat itu muncullah era baru bahwa perusahaan wajib melakukan CSR, mandatory. Dimana ini juga menjadi sebuah permasalahan ya, karena undang-undang tersebut juga tidak menjelaskan secara detail seperti apa sih CSR itu harus dilakukan. Undang-undang itu hanya menyebutkan siapa yang wajib melakukan CSR. Salah satunya adalah perusahaan yang menggunakan menggunakan sumber daya alam atau berkaitan dengan kegiatan sumber daya alam. Jadi dia mungkin tidak mengeksplor langsung sumber daya alamnya, tapi dia
memiliki dampak terhadap sumber daya alam, maka dia wajib melakukan CSR. Cuma saat itu di Indonesia ya, karena basisnya sebelum 2007, kita mengenal yang namanya COMDET, Community Development. Atau mungkin kalau yang di BUMN kita mengenalnya dengan istilah PKBL ya, Program Kemitraan Bina Lingkungan, program kemitraan dengan lingkungan dan sebagainya. Dan kebanyakan saat itu ya tadi Community Development, bagaimana mengembangkan komunitas-komunitas lokal yang ada di sekitaran perusahaan. Tapi ini menyebabkan tujuan dari CSR secara global di dunia itu jadi bias gitu kan. Karena sebetulnya CSR itu nggak sebatas untuk eksternal saja ya. Jadi jangan sampai perusahaan mementingkan lingkungannya, COMDEV-nya, tapi dia nggak aware dengan pegawainya sendiri, gitu. Nggak aware dengan suppliernya sendiri dan sebagainya. Padahal konsep dari CSR itu adalah ya semua pihak ya stakeholder itu terpenuhi. Nah ini yang jadi masalah kemarin sebelumnya di undang-undang lebih fokus ke COMDEV dan sebagainya. Jadi mungkin nggak akan menemukan bagaimana keselamatan kerja bagi karyawan dan sebagainya saat itu ya undang-undang saat itu. Nah ini jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Apakah CSR di Indonesia itu harusnya seperti apa? Voluntary atau mandatory? Sesuatu yang sifatnya sukarela atau diwajibkan, diatur gitu kan oleh undang-undang. Tapi kan akhirnya undang-undang sudah keluar bahwa Indonesia mewajibkan. Ya. Jadi wajib harus melakukan CSR. Dan ini menjadi pro kontra. Saat itu ya ada beberapa alasan kenapa perusahaan menolak adanya CSR ini ya. Kalau kita lihat dari buku yang ditulis oleh Lako ya 2015. Jadi saat dimunculkannya 2007 mereka mengajukan keberatan terhadap undang-undang tersebut. Ya. Jadi para pelaku bisnis ya perusahaan itu mengajukan keberatan. Lalu ada 3 poin yang dirumuskan oleh Lako. Yang pertama, perusahaan-perusahaan mengatakan bahwa praktik CSR di dunia pada umumnya itu bersifat sukarela. Kenapa di Indonesia terus diwajibkan? Gitu. Nah, mungkin kita bisa lihat di UK, ya, di beberapa negara diwajibkan, tapi tidak untuk semua perusahaan dipukul rata. Hanya untuk perusahaan-perusahaan yang misalnya pelaporannya bisa untuk yang menggunakan emisi gas tinggi itu wajib melakukan CSR. Tapi yang lain-lainnya tidak diwajibkan. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu ya kalau di dunia. Yang nomor 2, alasan lainnya adalah bahwa CSR itu melanggar HAM. HAM bagi siapa? HAM bagi para pemegang saham. Jadi ketika melakukan CSR itu jelas akan mengurangi hak dari pemegang saham. Karena ada cost, ada biaya, ada uang yang dikeluarkan dari perusahaan yang seharusnya itu ketika tidak ada CSR akan diperoleh bagi para pemegang saham gitu ya. Pemilik perusahaan akhirnya harus keluar uang lagi untuk melakukan CSR. Nomor 2 ini nanti kita lihat ada teori-teorinya. Dan yang ketiga, khawatirnya mengganggu iklim investasi. Ya. Nah, takut tadi ya, kaitannya dengan nomor 2, takut cost-nya berkurang, cost-nya tinggi, biayanya tinggi, akan mengurangi profitnya dia, lalu orang-orang nggak mau ya investasi di Indonesia. Itu beberapa alasan dikemukakan oleh Lako dalam bukunya ya. Lalu sebenarnya seperti apa sih sejarah CSR? Karena sebenarnya kan Indonesia ini kan kita ngikut negara-negara yang sudah maju ya. Indonesia negara berkembang ikut negara yang maju. Apapun itu termasuk CSR sendiri ya. Pasti kita nginduk ke negara barat. Ini ada beberapa sejarahnya. Ini yang pertama ada teorinya dari Andre Carnegie, ya, 1835. Ceritanya saat itu dia konglomerat baja di AS. Jadi seorang konglomerat baja di AS saat itu, dia punya konsep charity and stewardship. Jadi konsepnya dia yang pertama charity dan stewardship. Seorang konglomerat, dia punya charity bahwa uang yang diperoleh perusahaan itu punya hak, dia punya hak untuk diberikan kepada yang lain. Jadi
jika kita punya power lebih, maka kita punya tanggung jawab yang lebih juga gitu kan ya. Kalau di film Spider-Man kan gitu ya. Tanggung jawab apa? Kekuatan yang lebih diikuti dengan tanggung jawab yang lebih gitu ya. Jadi dia punya uang banyak, tapi dia juga punya tanggung jawab untuk memberikan ke yang membutuhkan. Yang kedua konsepnya dia stewardship adalah ya bagaimana harta, kekayaan, potensi yang dia miliki, bagaimana bisa memberikan pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi kata kunci dari stewardship adalah melayani. Ini konsepnya si Andre saat itu ya. Berikutnya ada teorinya si Howard Bowen. Ini biasanya orang-orang yang peneliti-peneliti tentang CSR biasanya mengutip Howard Bowen ini karena beliau kita sebut sebagai Bapak CSR. Beberapa kata atau quote yang dia punya adalah bahwa perusahaan itu harusnya melampaui profit maximizing. Jadi tidak hanya profit oriented, tapi juga ada hal lain, yaitu memenuhi ekspektasi publik, salah satunya masyarakat. Maka kadang kita mengenal dari sini ada istilah teori stakeholder ya, bahwa tidak hanya shareholder, profit itu kan untuk ke shareholder ya, pemilik saham gitu kan, tapi juga dia memenuhi ekspektasi public stakeholder. Konsepnya si Bowen. Dan dari dua teori sebelumnya ternyata seperti biasa ada black white, ada yang pro, ada yang kontra. Ya, termasuk Friedman ya, pada peraih Nobel di bidang ekonomi kalau nggak salah ya. Jadi kata Friedman ini, there is one and only one social responsibility of business. Jadi hanya ada satu gitu kan responsibilitas bisnis gitu ya, social responsibility. Jadi cuma satu CSR yang dilakukan oleh perusahaan itu apa? Ya tadi engage in activities design, dia membuat aktivitas yang bagus ya, supaya apa? Increase its profit, supaya meningkatkan profitnya dia. Gitu. Jadi menurut dia hanya satu tanggung jawab sosial perusahaan adalah apa? Dia merancang perusahaan itu bisa menghasilkan profit setinggi-tingginya, gitu, menaikkan profit. Tapi kata kuncinya dia bilang, tentu saja dengan mengikuti rules of the game, mengikuti aturan yang berlaku, gitu. Tidak dengan cara curang dan sebagainya. Itu dia bilang, ya itu sudah jadi tanggung jawab sosial perusahaan ketika dia mencari profit, lalu sesuai dengan aturannya, itu tugasnya dia, tanpa melakukan fraud gitu kalau di akhir ya. Dan kalau kita lihat kelanjutannya, bahwa kenapa seperti itu, karena tanggung jawab CSR menurut si Friedman itu adalah tanggung jawab negara gitu kan. Jadi tugasnya perusahaan menghasilkan profit sesuai rule of game. Apa rule of game-nya perusahaan? Ketika udah dapat profit, dia bayar pajak gitu kan. Pajak itu tugasnya negara untuk mesejahterakan masyarakat. Ini konsepnya si Milton Friedman. Nah, maka muncul ya istilah shareholder versus stakeholder kalau kita lihatnya. Ini kita bisa lihat bahkan di sini ada internal stakeholder, ada external shareholder. Kalau kita lihat shareholder juga bagian dari stakeholder ya. Stakeholder itu kata lain dari misalnya keberadaan sebuah perusahaan itu akan memiliki dampak nggak terhadap lingkungan sekitarnya. Kalau di sini contohnya perusahaan. Perusahaan ada internal stakeholder, ada external stakeholder ya. Internalnya ada pekerja, ada manajer, ada pemilik. Jadi harus punya tanggung jawab ke pekerja, manajer, dan pemilik. Kalau eksternalnya ada supplier dan seterusnya. Hal paling mudah saja misalnya, kalau saya sering menganalogikan bahwa individu itu adalah perusahaan dalam skala kecil gitu. Jadi kalau kita posisikan misalnya di sini ya, misalnya di sini Mas Taufik di sini ya, atau saya gitu kan, saya di sini, maka saya punya kewajiban ke internal stakeholder-nya gitu kan. Misalnya kalau saya di sini, internal stakeholder saya siapa? Misalnya keluarga saya, gitu kan. Istri saya, anak-anak saya, selalu seperti itu gitu. Ada tanggung jawab yang itu menempel dalam diri kita gitu. Eksternal siapa? Kalau misalnya ini adalah, kalau biar nggak bingung perusahaan, ya individunya gitu. Ya ini tetangga kita gitu kan ya. Negara kita bayar pajak gitu kan. Dan seterusnya. Customer kalau kita pedagang, misalnya tadi Mas Agil gitu.
ada bagaimana bisa memberikan kepastian kepada para customer-nya, jangan sampai ada kelangkaan barang yang menyebabkan kepanikan ya di customer misalnya. Nah, ini istilah tanggung jawab yang harus dimiliki oleh perusahaan. Tadi teori-teorinya. Lalu bagaimana faktanya? Secara ilmiah kita bisa lihat beberapa riset menyebutkan, misalnya ini ada risetnya ISG di UK ya, dia meneliti ISG kata lain dari CSR ya, turunannya atau bagian dari CSR ISG ya, panjangan dari economic, sosial dan governance ya. Dia meneliti bank ya di Eropa dan hasilnya dia ada relasi signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Jadi yang perusahaan yang melakukan ESG, melakukan CSR, dia memiliki hubungan yang bagus terhadap financial performance, kinerja keuangan perusahaan. Lalu di beberapa penelitian berikutnya, misalnya tahun 97 ini penelitian yang cukup lama oleh Wadok, dia mengatakan teorinya ya, bahwa ada hubungan antara reputasi perusahaan dengan kebijakan sosial. Jadi, perilaku sosial itu akan membentuk reputasi. Jadi kalau kita bagus sosialnya, reputasi perusahaan juga harusnya akan bagus. Lalu diperkuat lagi 2012 ya, Albuquerque bahwa ISG itu adalah strategic product. Jadi kalau sudut pandangnya marketing, ISG itu adalah produk. Kalau kita mengenal teori legitimasi, teori ya, melakukan sesuatu untuk melegitimasi. Misalnya saya melakukan sedekah, kalau pakai teori legitimasi untuk menunjukkan kalau saya dermawan, itu teori legitimasi. Saya vegetarian, kalau pakai teori legitimasi berarti supaya saya terlihat seperti orang yang peduli terhadap kesehatan, misalnya seperti itulah. Dan ditunjang oleh beberapa penelitian-penelitian yang lain yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara ISG, CSR terhadap financial performance. Artinya financial performance itu akan melakukan ISG itu akan memberikan keuntungan terhadap financial performance-nya. Dan seterusnya, ini beberapa penelitian berikutnya. Bahkan di sini di akhir disebutkan penelitiannya yang berikutnya. ISG disclosure itu akan membentuk memperbagus reputasi perusahaan dan juga akan menciptakan competitive advantage. Nah, ini penting ya dalam dunia yang sekarang serba cepat. Ya, competitive advantage penting. Mungkin jualannya sama gitu, sama jualan tempe, tapi dia punya competitive advantage yang lain misalnya. Nah, itu penting bagi perusahaan ya. Lalu bagaimana di Indonesia dampaknya setelah kewajiban CSR tadi? Kita melihat ada beberapa peningkatannya. Menurut riset yang dilakukan oleh Lako ya, Prof Lako, jadi ada peningkatan pengungkapan CSR di tiap annual report perusahaan. Pengungkapannya jelas kenapa ada peningkatan, karena diwajibkan gitu. Walaupun perusahaan itu merasa tidak setuju, mengajukan keberatan banding atas undang-undang tersebut, tapi secara tidak langsung mereka tetap membuat CSR. Ya. Jadi ada peningkatan, baik dari jumlah pengungkapan ataupun dari jumlah nilai CSR dari tahun ke tahun di masing-masing perusahaan, dari hasil risetnya Lako. Ini juga CSR disclosure meningkat. Lalu kalau kita lihat sampai dengan tahun 2016 ada 50 perda CSR. Jadi kalau misalnya undang-undang tadi 2007, 2012 juga ada undang-undang CSR, ternyata itu diikuti oleh undang-undang yang lain yang ada di perda, masing-masing perda. Masing-masing daerah juga menerbitkan undang-undang terkait dengan CSR itu sendiri. Dan saya kira itu hal positif. Jadi artinya ada, mereka menolak, gitu kan, tapi mereka juga tetap jalan seterusnya. Gitu. Lalu ada banyak CSR award yang diberikan oleh, ada yang dari majalah CSR, ada yang dari institusinya itu sendiri ya. Itu merespon, dan itu hal positif ya dari kewajiban CSR tersebut. Lalu 2016 ya, ternyata Sustainability Report ranking kita juga terbaik kedua Asia Tenggara.
ya. Dan CSR ini akan membentuk era baru ya, bahwa yang lain juga akan memicu aktivitas-aktivitas lain. Kalau di akuntansi kita mengenal istilah ada green accounting, ada akuntansi hijau, akuntansi lingkungan, dan sebagainya. Sehingga kita lebih peduli terhadap hal-hal yang sifatnya lingkungan ataupun masyarakat sekitar. Lalu ada green investing, misalnya. Ada bond green atau apa, saya main baru dengan ada sukuk syariah dan sebagainya. Yang mana hal utama nggak cuma dilihat dari profitnya, tapi efek dari investasi tersebut ada efek nggak terhadap yang lain, terhadap lingkungan sekitar. Nah, ini yang akhirnya Indonesia masuk ke sustainability era sustainability, era berkelanjutan, bahwa hidup nggak cuma sekarang aja, tapi kita terus berlanjut. Kita nggak menghabiskan saat ini, tapi juga akan memikirkan tahun-tahun berikutnya. Sustainability era ini, kalau kita lihat, ditunjang dengan ada teorinya, triple bottom line-nya, Elkington 97. Jadi yang dari tadi ya, teori-teorinya tadi itu saling melengkapi. Ada yang mengatakan CSR itu wajib, lalu ditolak oleh Friedman, muncul lagi teori yang lain. Selalu seperti itu ya, kalau istilahnya teori ya. Yang dia mengatakan ada 3 hal ya. Dia bilang ada people, planet, profit. Ya, jadi ini teori dasarnya sustainability, ada people, planet, profit. Yang mana si Elkington menyebutkan yang paling bawah, lapisan paling bawah, dia bilang harusnya planet dulu. Planet dulu, ya, planet, habis itu yang lapisan berikutnya people. Maka setelah itu ketika planet selesai, urusan planet, apa-apa kita mikirnya planet. Kita mau ngapain, kita mikirin lingkungan dulu, ada dampaknya nggak, ada efeknya kepada lingkungan nggak. Ketika lingkungan udah beres, kita mikir ke people-nya. Ada efek nggak ke people-nya? Efeknya positif nggak? Efeknya negatif nggak? Baru kalau planet people harusnya sudah terpenuhi, profit dengan sendirinya akan muncul. Itu menurut teorinya Elkington, triple bottom line. Dan tadi seperti saya sampaikan, ada kita Indonesia ikut SDGs ya, Sustainable Development Goals. Kita punya target-target utama ya. Disebutkan ada 17 target ya, yang targetnya 2030 ini paling tidak terpenuhi. Ini efek dari kelanjutan Millennium Development Goals kalau nggak salah 2005. Ada beberapa yang negara mencapainya, berapa yang belum tercapai, lalu ini kelanjutannya SDGs. Ada 17 target, ada no poverty, tidak ada kemiskinan, tidak ada orang yang kelaparan, ya. Ada quality education, pendidikan yang layak, dan sebagainya, ya. Sustainable cities and communities, ya. Climate action, ya, dan seterusnya. Ini SDGs. Indonesia ikut di situ juga. Dan masing-masing ini ada turunannya. Kalau tidak salah, dari total 17 target ada 160 butir yang lainnya. Ya, tadi mengenal di depan tadi ada PPOJK ya tadi ya, yang merespon dari SDGs tadi bahwa ya perusahaan yang listing wajibkan untuk melaporkan sustainability reporting. Nah, dari situ juga akhirnya ini jadi perdebatan yang lain ya, berikutnya ya. Sebelumnya kan perusahaan itu hanya membuat laporan keuangan saja, annual report. Sekarang mereka diberikan tambahan pekerjaan, yaitu membuat sustainability reporting, laporan berkelanjutan. Ini contohnya, gambarnya aja. Di laporan keuangan biasanya kita isinya cuma ada, kalau anak akuntansi ada kas, dan sebagainya, giro, dan seterusnya ya. Angka-angka kayak gini ya. Dan sustainability reporting itu lebih ke kualitatif, ada yang menyebutkan kualitatif dan sebagainya. Dan yang membedakan adalah kalau annual report itu ya, laporan keuangan itu kan lebih ke historis. Bagaimana dia menilai perilaku sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya dia nilai bagus atau enggak. Nah, kalau sustainability reporting targetnya adalah ke depan gitu kan. Jadi reportnya sustainability reporting itu adalah untuk ke depan. Maka kita bisa lihat di sini ya, kalau contoh Bank BCA ya, sustainability reporting Bank BCA. Misalnya dia ada pengelolaan sampah. Kalau kita lihat biasanya berapa persen dia menggunakan air dan sebagainya. Dalam rangka apa kok sampai seribet itu gitu kan, ngurusin
air yang dipakai dan sebagainya, ya harapannya untuk ke depan sustainability reporting. Jangan sampai hari ini perusahaan untung, ya perusahaan dapat profit, tapi ke depan perusahaan tidak bisa mempertahankan prestasinya. Sama seperti COVID ini kan mengajarkan kita bagaimana untuk sustainability juga akhirnya. Bagaimana keberlanjutan ke depannya. Kita nggak ada yang tahu, ternyata kita mau dihantam dengan istilah COVID gitu kan. Sehingga orang harus punya plan A, plan B, plan C, dan seterusnya. Dan sustainability paling penting adalah konsep agama kita, kan sustainable ya. Bahwa konsep agama kita nggak akan hidup untuk sekarang saja, tapi ada kehidupan yang lain. Dan kita harus memikirkan itu, sustainable, berkelanjutan terus. Dan ini beberapa mungkin yang kaitan dengan misalnya fokus ke yang riset, kalau misalnya ada yang mau riset, ada potensial riset ke depan ya kaitan dengan audit sustainability, karena sekarang tadi yang Mas Taufik bilang ya, ada zamannya era sustainability, maka kita perlu juga melakukan audit sustainability, lalu ada potensial research yang lain, ada green accounting, ada green investing, bahkan sustainability di masing-masing segmen industri. Ada yang small medium enterprise, UMKM dan sebagainya, sustainability-nya seperti apa, belum lagi kena COVID itu menjadi potensial research betul gitu kan. Lalu sustainability education, ya, UMY, kita ambil contoh UMY kan luar biasa sekali ya. COVID mereka masih sustain, masih bisa survive, bertahan, dan bisa melanjutkan terus. Dan government juga penting. Ya, contohnya misalnya ya, kita bisa lihat Ukraina versus Rusia. Kalau kita lihat dari sudut pandang sustainable-nya seperti apa nanti ke depannya. Apakah ada dampak terhadap negara mereka masing-masing atau secara umum Eropa atau dunia. Saya kira itu Mas Taufik materi yang saya sampaikan. Barangkali mungkin ada diskusi, saran, masukan, matur nuwun. Baik, terima kasih Mas Sigit buat pemaparannya. Ini menarik ya kalau saya tarik tadi apa yang disampaikan oleh Mas Sigit, bahwa ya kalau secara undang-undang ini kita wajib ya, perusahaan itu wajib untuk melakukan CSR ya, walaupun tadi mungkin harus ada rule of the game gitu ya. Karena apa ya, CSR itu costly ya. CSR itu sangat besar biayanya, sehingga kalau kita balik lagi ke goals dari sebuah perusahaan ya tadi tentang shareholder maximization ya tadi ya. Itu mungkin ya porsinya mungkin ya, porsi dari shareholdernya mungkin akan menjadi lebih kecil ya, sharingnya akan menjadi lebih kecil ya, walaupun kita lihat mungkin tadi banyak riset juga ya terkait dengan CSR disclosure ya, itu juga memberikan dampak positif terutama pada reputasi ya, yang biasanya nanti juga impact-nya ada di increasing stock price kan gitu ya, atau kenaikan dari harga saham yang balik lagi nanti juga increasing shareholder maximization juga kayak gitu. Nah ini menarik, mungkin kita masuk ke sesi diskusi. Mungkin teman-teman di sini yang mau menyampaikan pertanyaan, saran atau masukan dipersilahkan, silakan. Monggo dengan mungkin bisa raise hand atau ya, lewat kolom chat juga boleh. Mau nanya. Boleh, silakan. Tapi nanya secara umum dulu ya, karena boleh, silakan. bagus banget, tapi aku takut takut nggak paham. Jadi makasih Mas. Sebelumnya saya kan pernah belajar CSR cuma satu materi doang. Nah, setelah Mas ngomong ini saya jadi kepikiran, terus pada intinya ini sebagai orang awam aja ya. Berarti sebenarnya tuh tadi juga benar sih, CSR itu harusnya tanggung jawab pemerintah. Terus akhirnya sekarang tetap ada CSR karena ada award-award yang membuat mereka tuh jadinya encourage mereka untuk melakukan lebih baik lagi, karena buat ini kan semacam kayak promosi secara halus lah. Oh ternyata misalnya Bank BCA atau misalnya susu yang di SGM itu misalnya dia buat acara atau apa. Nah, berarti pada intinya, ini intinya aja lagi sih, karena kan tadi bilangnya berkah atau masalah. Berarti pada dasarnya itu sebenarnya CSR itu sebenarnya itu nggak wajib, tapi kalau bisa dilakuin apa gimana sih Mas jatuhnya, jadi berkah atau masalah? Aku tuh bingungnya tuh kayak gimana ya. Sorry ya kalau misalnya agak-agak random.
satu sisi mungkin pemerintah itu mikirnya CSR tuh wajib ada karena kan bantu pemerintah. Pemerintah nggak mungkin dong ngurusin kayak misalnya ada masalah atau apa. Jadinya mereka tuh mungkin tetap menyuruh perusahaan lu tetap membuat CSR, ya kan? Tapi satu sisi kan CSR tuh nggak wajib. Nah, jadi aku mikir itu berkah atau masalah. malah nanya lagi ya. Intinya aku cuma pengen ini aja sih, cuma pengen ngasih tahu kayak cuma random ini aja sih, talk aja kayak berarti sebenarnya tuh itu berkah apa enggak sih, karena kan keluar duit juga. Tapi kan satu sisi kan perusahaan juga ini Mas, misalnya nih dia buang limbah ya kan, karena buang limbah itu ya udah itu kayak kompensasinya dia harus membuat CSR. Nah, menurut Mas gimana? Oke, terima kasih. Pertanyaannya apa, tapi itu cuma ini aja. Nggak apa-apa ya, ini justru jadi intinya di situ ya, terkait dengan apakah CSR itu berkah atau masalah ya, terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Monggo Mas Sigit, mungkin langsung dijawab ya. Mungkin bisa. Terima kasih Mbak Faiza, pertanyaan menarik tadi. Makanya sebenarnya apa namanya Halim. ada stakeholder lewat tadi. Ya, silakan Mas. Ya, jadi pertama dari terus CSR itu berkah atau masalah gitu kan. Kalau dilihat tadi ya, kan sebenarnya bisa kita lihat dari pertama secara ilmiah itu seperti apa gitu kan. Ilmiah itu kan berarti kan dia akan ada metode yang dia pakai, ada responden yang dia pakai. Gitu kan. Kalau kita lihat beberapa riset kan menunjukkan ya bahwa ada relasi yang signifikan itu kan antara perusahaan yang melakukan CSR itu pasti akan berdampak terhadap financial performance-nya ya. Entah itu ROA, kalau kita belajar di ekonomi ada ROA, ada ROE, itu kan. Jadi kalau misalnya uang kita akan bertambah nggak gitu kan ya. Karena kalau konsepnya Islam kan jelas gitu kan ya, kalau kita sedekah pasti ditambah gitu kan. Itu konsep Islam kan kayak gitu. Tapi kan orang-orang awam kan nggak paham hal gitu kan. Apalagi orang-orang yang menggunakan logika, apalagi akuntansi kayak saya gitu. Kalau saya investasi 1 miliar untuk bayar CSR, itu akan berdampak nggak terhadap perusahaan saya gitu kan? Ada efeknya nggak? Saya biasanya seringkali apa namanya, kita memikirkan dengan mengkaitkan CSR dengan sustainable gitu kan. Contoh yang paling mudah gitu. Tadi saya perlu membetulkan gitu kan ya. Perusahaan yang terus membuang limbah, terus dia melakukan CSR itu apakah udah betul? Sebenarnya kan dengan konsep sustainability nggak kayak gitu. Gitu. Bukan berarti justru CSR itu sebagai feedback gitu. Saya udah buang limbah nih, saya ganti ya dengan bayar ini. Nggak kayak gitu harusnya itu. CSR itu harusnya tadi stakeholder-nya. Jangan sampai kita untung nih hari ini, tapi kita buang limbah, besok kita produksi barang nggak ada yang beli. Kenapa? Masyarakat pada mati semua gitu kena limbah gitu. Kan nggak sustainable gitu kan ya. Saya bikin tempe gitu kan ya. Tempenya saya tahu tempenya banyak pengawet, banyak apa dan sebagainya gitu. Pokoknya banyak kimianya gitu kan ya. Yang penting saya kejual tuh tempenya gitu kan. Kejual saya dapat profit. Besok saya bikin tempe lagi kok gak ada yang beli. Ternyata responden saya, pembeli saya itu udah pada sakit perut semua gitu kan, meninggal gitu. Kan nggak ada efek juga gitu. Maka istilah sustainable itu penting gitu kan. Dia dapat untung tapi dia juga peduli terhadap lingkungannya gitu kan. Dia harus nggak boleh ini ada efek limbahnya ya berarti dikurangin gitu kan. Dan saya kira di Eropa sudah mulai kayak gitu ya. Mungkin saya kemarin lihat di Decathlon itu kan ya, Decathlon ada baju-baju yang dia baju-baju bekas bukan limbah ya, yang nggak kepakai itu dia daur ulang lagi di Decathlon. Di tempat-tempat yang lain juga sama dia ini sama seperti itu. Maka istilah berkah atau musibah harusnya ya, logika konsep saya gitu kan, CSR itu harusnya nggak perlu diatur dengan wajib, itu menjadi sebuah kebutuhan bagi perusahaan gitu. Karena itu sebuah simbiosis mutualisme, perusahaan butuh pembeli masyarakat, nah, masyarakat juga butuh perusahaan kan. Coba kalau sekarang kita merasakan minyak goreng gitu kan nggak ada ya, nah, supply and demand kan bermain di situ ya. Coba kalau kita berhenti minyak goreng, gitu, produksi minyak goreng nggak ada nih, kelangkaan ya.
berarti kan nggak sustainable tuh perusahaan, nggak ada jaminan dia bisa memberikan supply minyak goreng yang stabil dan sebagainya. Orang jadi nggak bisa beli gitu kan. Tapi kalau kebanyakan juga nggak benar juga gitu kan. Maka kalau saya pribadi, CSR itu adalah sebuah berkah harusnya gitu. Dan beberapa riset mengatakan reputasi itu penting bagi perusahaan. Kayak kita mau beli sesuatu kan kita lihat dulu nih perusahaan ini benar apa enggak nih, reputasinya benar apa enggak. Kadang banyak bohongnya dan sebagainya. Kadang kala ya. Atau kalau enggak kita cuma lihat faktor ekonomi aja gitu kan. Murah apa enggak gitu kan biasanya gitu. Saya kira itu sih Mbak Faizah, mudah-mudahan menjawab. Monggo yang lain mungkin barangkali mau menambahkan boleh. Karena ini sebenarnya umum ya, ini teori umum ya CSR ini. Ya. Oke, Faiza ada feedback mungkin lagi? Nggak ada, udah mantap. Oke, oke, terima kasih. Ini ada yang raise hand, Mas Asdi, monggo, Mas. Ya, Prof. Oke. Apa? Suara saya masuk ya? Oke ya? Masuk. Oke. Itu bisa ditampilin lagi nggak Mas timeline-nya? Yang tadi itu loh ada undang-undang terus. Timeline CSR ya, tadi ya. Oke, silakan Mas Sigit. Sebentar. Mesti plus, mesti PPT nih. Hah? Ini undang-undang. Bentar. Ini. Oke, ya. Nah, pertanyaan pertama itu yang Undang-Undang Nomor 20 tahun 2007 tentang kewajiban CSR itu seberapa binding peraturan tersebut diberlakukan kepada perusahaan. Artinya kalau perusahaan setelah tahun 2007 perusahaan nggak melakukan CSR, konsekuensinya itu apa, Mas? Itu satu ya. Terus yang kedua, misalnya peraturannya itu binding ya, jadi benar-benar mengikat, terus kemudian ada konsekuensinya jika tidak melakukan CSR. Sebenarnya bisa, kalau saya ya, kalau dari sudut pandang saya, ini bisa dijadikan sebuah penelitian yang kita angkat dari peraturan ini gitu. Jadi kan sebelum tahun 2007 gitu ya, kita bisa tuh menganalisis ya, misalnya yang paling simpel dari sisi financial performance-nya. Nah, financial performance itu kita buat outcome-nya itu seperti apa ya sebelum tahun 2007, kemudian setelah 2007 itu seperti apa financial performance-nya, mungkin by industri ya, biar lebih akurat gitu. Jadi by industri misalnya sektor perbankan atau mungkin manufaktur. Nah, itu financial performance-nya gimana? Jadi sebelum dan sesudah peraturan ini diberlakukan. Nah, kemudian nanti kita bisa selisihkan gitu ya. Jadi sebelum dan sesudahnya itu seperti apa. Nah, itu nanti kita bisa melihat sebenarnya dampak dari adanya CSR ini sendiri gitu. Itu yang kedua lebih kesaran sih ya. Jadi kesaran kalau misalnya memang belum ada yang meneliti hal itu bisa dilakukan, dan menurut saya itu cukup sangat relevan karena pertama ada yang mendorong, ada yang menginisiasi CSR itu harus wajib, yang tadinya itu ya terserah perusahaan aja kan mau melakukan CSR atau enggak, tapi yang kemudian diwajibkan untuk melakukan CSR sejak tahun 2007 gitu. Jadi kita bisa melihat sebenarnya seberapa besar sih ya dampak kausalitas dari CSR terhadap financial performance itu seperti apa. Nah, mungkin ya prediksi saya, kalau secara financial performance gitu ya, kan sebenarnya ukuran financial performance itu kan banyak sekali ya Mas. Saya nggak begitu
nggak begitu tahu gitu ya, karena itu orang finance atau orang akuntansi yang lebih paham ya terkait dengan financial performance. Cuman ini prediksi saya, mungkin dalam jangka pendek ya, CSR ini mungkin akan memberikan dampak yang negatif terhadap financial performance. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan, CSR itu kan ini biayanya besar gitu ya, biayanya besar. Jadi dalam jangka pendek memang benar, mungkin ya, saya nggak berani bilang pasti karena saya belum pernah baca research-nya. Dalam jangka pendek akan menurunkan financial performance, tapi mungkin dalam jangka panjang itu akan menjadi suatu hal yang positif gitu ya, suatu hal yang positif, bahkan itu akan lebih besar dampaknya ya terhadap financial performance dalam jangka panjang, lebih besar dibandingkan ketika perusahaan tersebut tidak melakukan CSR sama sekali gitu. Itu prediksi saya seperti itu. Nah, kenapa kok saya bisa mengatakan ini? Itu karena tadi kalau Mas Sigit melakukan kuis tadi di awal ya, melakukan kuis di awal tadi kan sebenarnya mengisi satu kata ya, satu kata CSR itu apa sih gitu kan? Apa yang ada di benak kita ya, satu kata CSR. Yang saya tulis tadi adalah marketing sebenarnya. Nah, itu banyak sebenarnya paper yang mengkaitkan gimana CSR itu sebagai bagian dari strategi marketing perusahaan. Nah, karena itu dijadikan sebagai strategi marketing perusahaan, maka dampak dari strategi tersebut itu nggak bisa langsung besok pagi atau tahun depan, itu memang nggak bisa. Jadi dampaknya akan long term gitu. Kenapa? Karena CSR sendiri kan intinya sebenarnya untuk reputasi perusahaan, menjaga reputasi. Nah, di dalam marketing reputasi itu kan suatu hal yang penting ya, yang sangat-sangat krusial dari sisi konsumen. Kalau ada misalnya dulu ya, simple aja ya, ini simple aja kayak misalnya ada pergolakan sedikit, apalagi di era sekarang ya. Dulu saya pernah kita pernah lihat ada fenomena gitu ya, salah satu owner dari online shop gitu ya, saya nggak usah sebutkan online shopnya, itu dia salah kata dikit aja, itu langsung ramai-ramai orang di Indonesia langsung uninstall gitu kan. Jadi hanya dengan salah mengucap aja langsung dampaknya besar gitu. Nah, intinya kan sebenarnya bagaimana perusahaan itu tetap sustain melalui reputasi. Nah, metodenya apa? Metodenya adalah, kalau menurut saya adalah CSR itu. Jadi benar sebenarnya ya, seperti apa yang disampaikan Mas Sigit, kalau sebenarnya nggak butuh nih sebenarnya peraturan CSR atau pemerintah Indonesia mewajibkan perusahaan itu harus melakukan CSR. Sebenarnya nggak penting, tapi kembali lagi nature of human sebenarnya ya. Kalau memang perusahaan itu barang mati ya, tetapi kan yang mengoperasikan adalah human. The nature of human itu adalah ya mereka hanya selalu melihat jangka pendek. Kalau misalnya sekarang tidak diberlakukan undang-undang atau kewajiban untuk melakukan CSR, ya itu sebenarnya sama aja kalau kita menganalogikan peraturan menggunakan helm atau peraturan menggunakan sabuk pengaman itu sebenarnya nggak usah diwajibkan, harusnya kan butuh gitu kan, supaya selamat kan kitanya itu. Tapi kenapa kok diwajibkan? Kenapa kok ada dendanya gitu kan? Ya karena kembali nature human adalah ya itu tadi, kita ingin mencari yang gampang gitu dalam jangka pendek. Nah, kalau kita bahas terkait dengan tadi pemegang saham gitu yang misalnya tidak setuju, itu mungkin kalau menurut saya mungkin tuh yang pemegang saham yang out of date gitu loh. Karena yang dilihat para pemegang saham, bahkan dari CEO sendiri itu sudah melihat seberapa besar gitu perusahaan ini. Misalnya kita punya yang startup ya, kita punya startup. Nah, seberapa besar startup yang kita bangun ini itu tuh bisa bertahan di market gitu. Nah, itu kan butuh sustainability. Nah, salah satu metodenya adalah CSR gitu, dari bagian dari marketing strateginya. Dan itu sih kalau dari saya itu. Nanti mungkin bisa deh kita lanjut diskusi lagi, Mas. Oke, terima kasih, Mas. Ya, ini good point juga ya terkait dengan
pendapat dari Mas Asdi. Tadi saya kepikirannya malah ini ya, mungkin mindset perusahaannya harus, misalnya ya kita ubah CSR itu sebagai strategic movement ya. Jadi lebih ke jangka panjang memang. Ya karena memang untuk kalau jangka pendek ya, kalau kita pertimbangannya biaya ya pasti negatif ya, pasti hasilnya negatif nanti. Seperti itu. Mungkin silakan Mas Sigit direspon dulu nih dari Mas Asdi pertanyaan. Iya, matur nuwun Mas Asdi. Pertama, tadi pertanyaan dan masukan ya, itu bagus sekali. Pertama, konsekuensi tidak melakukan CSR. Jadi yang jadi permasalahan adalah ternyata undang-undang tersebut tuh nggak detail, Mas. Jadi kalau tidak melakukan CSR, efeknya apa? Maksudnya tuh dia cuma menyebutkan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku ataupun peraturan berikutnya dan sebagainya. Nggak disebutkan itu seperti apa gitu. Makanya dari CSR tersebut akan diturunkan dengan perda-perda yang lain gitu kan. Itu kan undang-undang pusat ya. Mas Anas nih yang paham kayaknya. Itu muncullah perda-perda di tiap-tiap daerah gitu kan. Kayak di Jawa Barat itu ya, kalau nggak salah CSR di Kalimantan tuh ini kaitannya dengan berapa persen kan. Kayak disebutkan juga berapa persen sih dana CSR yang harus disisihkan oleh perusahaan gitu kan. Ada yang menyebutkan 4%, ada yang menyebutkan, setahu saya zaman dulu BUMN itu 4% atau berapa ya. Tapi itu kan setelah ada undang-undang ini kan jadi nggak berlaku yang sebelumnya. Yang di Kalimantan menyebutkan 3,5% dari laba bersih, dari profitnya perusahaan, 3,5%. Artinya sebenarnya ya CSR ini kan bebas akhirnya, karena nggak ada kata-kata berapa persen sih, 0, berapa persen aja ya. Kalau hanya untuk supaya dikatakan saya melakukan CSR, 0,001% melakukan CSR, habis itu dipublish di web dan sebagainya, udah selesai gitu kan. Kalau hanya sebatas ingin memenuhi syarat saja. Tapi tadi ya ada sustainability yang nggak cuma itu gitu kan. Ada apa tadi? Ada perilaku baik dari perusahaan gitu ya. Jadi jangan sampai perusahaan tumbuh tapi komunitas lokalnya nggak tumbuh gitu kan ya. Harusnya kan ya perusahaan tumbuh juga masyarakat juga ikut tumbuh dan sebagainya, itu bareng-bareng gitu sesuai dengan SDGs tadi. Nah ini jadi masalah, ya. Kenapa ada yang menyatakan CSR nggak berkembang atau menyatakan CSR ya jalan di tempat dan sebagainya, karena beberapa undang-undang tidak menyebutkan secara detail. Terus yang kedua, ya ini riset saya Mas, jadi memang betul seperti itu. Tesis saya kurang lebih seperti itu Mas, sebelum dan sesudah 2007 saya ambil tarik data, ambil data. Ada peningkatan nggak? Jadi saya udah lihat tuh ada peningkatan dari sejumlah CSR disclosure, peningkatannya berapa persen, jumlah dana per tahun dari masing-masing perusahaan tuh meningkat nggak CSR tuh. Misalnya perusahaan A tahun kemarin dia nganggarin 100 juta, perusahaan B naik nggak tahun ke tahun gitu kan. Sampai pada titik misalnya nih COVID nih sekarang ini ada efek nggak? Ada variabel kontrolnya itu kalau ada faktor-faktor lain gitu kan. Itu terlihat nggak nanti? Itu yang project riset yang lagi saya buat. Lalu tadi Mas Asdi juga mengatakan bagus, CSR sebagai strategi marketing. Ya memang itu, kebanyakan sekarang itu kan strategic marketing. Ada yang marketingnya benar-benar baik, gitu kan. Ada yang marketing benar-benar hanya sebatas tadi. Yang penting saya dikatakan saya sudah melakukan CSR gitu kan, sebagainya. Sebenarnya di sini ada Mas Agil ya. Saya tuh banyak cerita dari karena Mas Agil bekerja, tahu seluk-beluk misalnya di Eropa ya, kaitannya dengan bagaimana perusahaan-perusahaan di sini gitu kan. Misalnya saya ambil contoh aja Mas Agil gitu ya, ada yang Mas Agil sorry ya, kita ambil contoh. Karena Mas Agil kan jualan tuh, kalau saya beli, biasa Mas Agil suka dilebihin ke saya tuh gitu. Ya, saya beli apa, belinya sekilo aja Mas, dilebihin 1,5 kilo gitu kan. Sebenarnya kan itu dalam bentuk CSR gitu kan. Dan itu membentuk sebuah reputasi bagi Mas Agil, bisnisnya Mas Agil gitu kan. Sehingga orang-orang yang mau belanja, oh seneng nih saya suka dilebihin lagi gitu kan ya. Saya nggak tahu apakah itu akan menjadi beban, expense bagi Mas Agil dalam jangka pendek gitu kan ya, akan menggerogoti profit ataupun keuntungannya Mas Agil, atau justru ya itu kebaikan yang akan nanti di masa akan datang menambah keuntungannya Mas Agil itu, keberkahan gitu istilahnya gitu ya. Maka sebenarnya berkah atau masalah itu berkah, kadang berkah tuh ya
nggak dalam bentuk materi ya, kalau kata Mas Iqbal ada nggak istilah, istilah berkah itu ya. Walaupun targetnya perusahaan mesti pengennya dapat profit gitu kan, tapi ada hal yang lain ya di situ ya, keberkahan dan sebagainya. Matur nuwun Mas Asdi tadi beberapa apa namanya masukan, terutama nomor 2. Nanti kita bisa diskusi efek apa kalau kata Mas Taufik, analisis kebijakan, analisis policy jadinya sebelum dan sesudah diberlakukannya. Itu sih. Oke. Ya, sip. Mas Asdi, mungkin ada tambahan? Ya, mungkin itu sih. Jadi, memang kalau kita hanya mengacu pada undang-undang, memang nggak jelas ya. Jadi saya juga sering diskusi sama Anas tuh, Nas nyari undang-undang turunannya di mana, kayak gimana. Nah itu biasanya kan diturunkan dari undang-undang ke peraturan pemerintah. Nanti dari peraturan pemerintah turunkan lagi ke peraturan daerah. Nah itu memang yang ribet itu memang di situ sih intinya, nyari misalnya perdanya, karena apalagi semenjak otonomi ya di Indonesia itu semakin bikin pusing lagi untuk mencari, karena satu peraturan daerah misalnya dari per provinsi satu ke provinsi yang lain itu udah beda standar ininya. Misal kalau tadi kita bahas terkait dengan berapa persen yang wajib dianggarkan itu untuk CSR, itu bisa aja kayak misal di Kalimantan mana sama Kalimantan mana itu udah persentasenya kan berbeda itu. Tapi sebenarnya kalau saya melihat dari sudut pandang statistiknya Mas ya, misalnya Mas Sigit bisa mendapatkan angkanya ya, angka dari skopnya se-Indonesia berarti ya? Gimana Mas? Skop penelitiannya se-Indonesia kan berarti? Saya masih nego sama supervisor. Saya pengennya se-Indonesia, supervisor mintanya banking aja katanya. Ya, enggak, tapi kan misalnya banking aja kan tetap se-Indonesia kan, nggak fokus di daerah tertentu kan. Betul, se-Indonesia betul. Nah, misalnya bisa diperoleh nih peraturan daerah yang menyebutkan misalnya nih Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu minimal 4%, sedangkan Jawa Tengah minimal 3%. DKI mungkin karena banking sektor di situ sangat besar ya, 10% misalnya. Ini saya ngasal aja sih, 10% gitu, gede banget. Nah, itu dengan adanya perbedaan persentase sebenarnya itu semakin bagus sih kalau dari sisi statistik ya, karena variasi dari adanya persentase yang mewajibkan CSR itu sebagai berapa persen dari profit ya, atau berapa persen dari apa? Dari keuntungan bersih lah. Nah, keuntungan bersih itu variasinya semakin banyak gitu. Jadi misal nanti ketika menganalisis itu melihat ini kok beda-beda ya, itu sebenarnya malah bagus gitu. Kalau seragam itu malah kadang-kadang kurang bagus kok dari sudut pandang statistik ya. Gitu. Bagus. Jadi semakin bervariasi semakin bagus ini. Itunya. Jadi sebenarnya tinggal menemukan itunya sih, persentasenya itu sih Mas, kalau menurut saya. Setiap daerah misalnya, setiap region, saya nggak tahu, kalau itu mungkin levelnya provinsi ya, nggak sampai ke kabupaten ya. Provinsi sih, perdanya masih nggak provinsi. Karena kan nanti ngambilnya dari aturan provinsi, ini akan pakai ke masing-masing kabupaten gitu kan ya. Oke, jadi kan yang memutuskan dari tingkat provinsi, misalnya kayak DKI gitu, kan nanti nggak ada standarisasi sendiri kan, antara Jakarta Utara, Jakarta Selatan itu nggak punya persentase sendiri kan, stopnya di provinsi kan itu berarti. Iya, stopnya di provinsi. Oke, ya kalau kayak gitu masih enak lah, masih ini. Kalau udah sampai levelnya kabupaten kota itu yang belenger Mas. Nggak tahu nih Mas Anas, ada nggak ada aturan di kabupaten yang berbeda dengan provinsi nggak secara undang-undang Mas Anas? Kalau itu misalnya ya, kalau misalnya kita bahas minimum wage, upah minimum, UMR tuh,
ya UMR tuh upahmu rendah gitu. Upah Muhammad Anas rendah. Itu apa? Itu ada. Jadi provinsi itu kan adanya UMP ya, upah minimum provinsi. Nah, ada UMR regional itu biasanya sekarang kan jadi UMK ya, upah minimum kabupaten atau kota. Nah, itu ada perbedaan. Kalau bisa kita bicara tentang itu upah minimum. Jadi contoh misalnya ya, UMP DIY itu katakanlah 1 juta, tapi di Bantul 1,2, di Sleman 1,4, di kota 1,3 misalnya kayak gitu tuh ada kayak gitu. Ya itu yang saya maksud tuh hal seperti itu. Jadi kayak misalnya provinsi, misalnya DIY, CSR minimal 2%, tapi di Sleman karena mungkin banyak ini ya usaha di Sleman dan lebih maju minimal 4% misalnya. Nah itu yang maksud saya tuh variasi seperti itu yang perlu Ya, ini dilihat. variable kontrolnya adalah penghasilan ya, artinya penghasilan ya, artinya lebih ke kemampuan orang di situ gitu kan ya, pengaruh juga nggak terhadap. Bisa jadi, ya bisa jadi. Jadi kan nggak mungkin misalnya, tapi kalau saya membayanginnya sekarang agak susah sih. Kalau dulu saya membandingkan yang agak ekstrim itu misalnya Sleman sama Gunung Kidul gitu ya. Tapi sekarang Gunung Kidul tuh banyak tempat ini ya, tempat piknik ya kan, Heha terus apa lagi tuh, banyak banget kan, ya yang Berarti itu terus sustainability-nya pantai-pantai. jalan itu Mas. Iya, itu Berarti jadi jalan nggak dia. dibandingkan lagi gitu. Tapi kan kayak mungkin misalnya yang benar-benar kan bisa dilihat ya sebenarnya, mungkin dari variabel makronya, dari PDRB-nya misalnya seberapa besar gitu PDRB, misalnya kayak Sleman sama Gunung Kidul sekarang gitu. Jadi untuk membandingkan seberapa maju daerah tersebut kan, ya. Nah, dari situ bisa kita lihat kemudian dari sisi peraturan pemerintah daerah setempat tuh mewajibkannya berapa persen dari keuntungan bersih untuk CSR. Tuh. Itu sih kalau dari saya itu yang ada di pikiran saya tuh seperti itu. Matur nuwun. Oke. Ya, matur nuwun Mas Asdi. Monggo ini ada pertanyaan lagi, silahkan. Mas Agil atau Mas Ya, Mas Agil. Amrin mungkin yang asli Spanyol, saya pengen Pengen dengar tahu pengalaman ya, mungkin perusahaan-perusahaan di prakteknya. situ kayak gimana nih. Mas Agil, monggo. Assalamualaikum nih, Nggih, monggo. Mas Sigit. Topik. Iya, Mas Agil. Kalau di sini kan kita bekerja itu kayaknya perusahaan itu nggak pakai CSR nggak banyak ya, kecuali yang besar, kecuali perusahaan besar seperti bank dan kebanyakan bank. Dan kalau di Indonesia ada produk juga segala macam itu kan CSR. Kalau di sini nggak, tapi mungkin di sini itu lebih ke income sama untuk kesejahteraan pekerja ya. Terus kalau di Indonesia karena mungkin kesejahteraan undang-undangnya belum mapan, belum seperti di Spanyol gitu ya. CSR itu ya penting mungkin buat masyarakat juga gitu kan, karena biar juga masyarakat di sekitar lingkungannya perusahaan juga berdampak, ke pegawai juga berdampak gitu kan. Kalau ya itulah perbedaannya antara sini dan sana gitu. Jadi memang kalau kita mau terapkan di sini sama di sana ya masih jauh ya Mas ya. Karena juga saya pegawai pekerja seperti di Indonesia juga saya bekerja, di sini juga saya juga bekerja gitu di perusahaan gitu kan. Memang masih jauh tingkat kesejahteraannya di negara kita. Jadi dengan adanya CSR mungkin bisa dikembangkan lagi undang-undangnya jadi lebih komplit gitu loh Mas. Iya. Ya, Mas Agil, matur nuwun. Karena kemarin saya masih ingat Mas Agil cerita ya, dulu waktu kita nongkrong di kopi gitu ya, Mas Agil pernah cerita, Mas, itu ada orang yang mohon maaf misalnya ada kekurangan apa dulu Mas, dia bilang itu di sini ada peraturan
perusahaan atau bisnis itu paling tidak mempekerjakan satu orang yang, mohon maaf, dari segi kemampuan Diskapasitas mungkin namanya. Diskapasitas sorry, berkebutuhan khusus. berkebutuhan khusus. Saya kira itu bagus itu kan, itu sustainability-nya kan jalan, artinya dia memberikan kesempatan kepada yang lain gitu kan. Bahkan saya lihat di sini kata Mas Agil juga orang-orang yang sudah usia lanjut gitu kan ya, malah tetap masih diberikan kesempatan untuk bekerja ya Mas Agil ya. Gak ada persyaratan umur ya Mas. Di sini tidak terlalu. Yang penting itu punya kemampuan. Jadi memang apa ya? Di sini ada persen ya. Setiap perusahaan besar gitu persen 5% dari atau 3% dari pegawainya itu harus dia harus menerima orang yang berkebutuhan khusus gitu loh Mas. Jadi satu mengurangin kalau dia tidak merekrut orang yang berkebutuhan khusus, pajaknya agak sedikit gede gitu loh, kayak seperti kayak ada seperti sanksi gitu loh Mas. Ya. Oke, menarik gitu kan. Kalau di kita kan 60 tahun suruh pensiun ya. Misalnya di sini kalau punya kemampuan ya udah jalan aja gitu kan ya. Dan kalau secara iklan lowongan pekerjaan kan kalau di Indonesia itu kan selalu menyebutkan umur ya. Cari aja di sini, ada nggak dia menyebutkan umur di sini? Nggak ada ya, saya rasa. Setiap iklan pekerjaan itu nggak ada yang menyebutkan umur, kayak diskriminasi umur gitu loh Mas. Ya, menarik. Bukan dalam rangka membandingkan negara kita dengan negara sini ya, cuma kita melihat masukan, insight. Masukan, benar Mas. Betul. Ini basis riset saya bukan untuk membandingkan negara Indonesia dengan sini. Ini direkam sama Mbak ininya soalnya. Sebenarnya yang perlu lebih dipastikan lagi ya. Jadi CSR itu sebenarnya bentuknya itu seperti apa sih? Nah itu loh yang harus apakah tadi misal yang dikatakan Mas Agil kayak misalnya perusahaan memperhatikan kesejahteraan pegawai misalnya. Apakah itu adalah part of CSR gitu? Karena kan benar juga ya seperti yang dikatakan Mas Agil bahwa misalnya kita bawa hal itu ke Indonesia sekalipun, mungkin yang benar-benar punya punya kapabilitas untuk mengadakan CSR yang memang itu besar, itu kan ya perusahaan besar. Kita nggak bisa memaksa kayak UMKM misalnya untuk melakukan CSR yang seperti dilakukan oleh perusahaan besar. Artinya CSR ini sendiri kan sebenarnya juga harus diklasifikasikan berdasarkan kemampuan dan besarnya perusahaan tersebut kan. Jadi size dari perusahaannya. Nah, makanya sebenarnya harus didefine sih dari awal ya bahwa CSR yang dimaksud itu adalah misalnya modelnya seperti apa. Pasti kan sudah banyak tuh model-model ya yang sudah pernah dilakukan di negara-negara maju misalnya. Dari perusahaan dari yang besar sampai yang perusahaan kecil gitu. Itu sih, Mas. Oke. Ya. Kalau di sini kebanyakan di olahraga ya, Mas. CSR-nya. Saya tahu saya ya. Olahraga. Kayak sponsor gitu ya? Iya. Sponsornya kan? Sponsor olahraga macam-macam ya. Karena di sini kan olahraga seperti kita di Indonesia yang di mana ada lapangan bola, di mana ada rumah ibadah, di sini banyak tempat olahraga kan seperti itu. Jadi memang di sini kayak gitu kiblatnya. Iya. Itu yang paling ini sih Mas, itu kalau nggak salah saya pernah ada baca penelitian. Jadi salah satu media ya untuk mempromosikan. Jadi kan tadi saya bilang ya CSR itu part of marketing strategi. Jadi ketika ada event olahraga itu salah satu yang sangat efektif kalau itu digabungkan dengan olahraga gitu. Zaman saya waktu masih SMA dulu di Jogja ya, saya nggak tahu kalau di tempat lain mungkin sama atau mungkin bisa juga berbeda. Itu setiap ada event basket antar SMA atau pertandingan basket gitu, pasti Hexos. Jadi ketika event itu Hexos, itu permen Hexos tuh Mas. Nah, itu pasti pertandingan basket gitu. Jadi udah mindset kita tuh kayak ketanam bahwa ketika itu ada bendera-bendera Hexos di tempat
lapangan basket gitu ya. Nah, itu pasti ini pertandingan basket kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dari situ kita bisa melihat juga bahwa bentuk CSR itu kan apa ya, memberikan apa ya, menanamkan mindset gitu kan ke apa namanya, ke masyarakat, ke konsumen terutama. Kayak Indonesia sepak bola ya, Indonesia sepak bola. Mindset kita apa? Yang saya tahu tabloid bola sering itu, Mas. Oke. Tabloid Cuma apa paling dia? sering kan biasanya jarum kan. Jarum, Perusahaan kalau jarum rokok, basket ya, Mas. Itu. Nah, jadi ada jadi itu yang tadi saya katakan bahwa CSR ini in the long term itu akan menanamkan brand tersebut di kepala kita gitu, tanpa kita sadari ya. Itu. Tapi kalau dalam jangka pendek kita bahas tentang financial performance ya, iya pasti keluar duit kok, ya kan? Iya. Itu pasti, itu jelas. Nah, tapi dalam jangka panjang kan tertanam brandnya gitu dari dulu. Oke. Mas Sigit, ada tanggapan lagi mungkin? Tadi sih misalnya bentuk CSR sebenarnya kita ada istilahnya kalau dunia gitu kita punya GRI Index ya, Global Reporting Index-nya itu. Ya, Itu GRI. bentuk CSR seperti apa. Salah satunya misalnya berapa persen dalam perusahaan itu harus ada perempuan, itu juga ternyata termasuk CSR gitu kan. Itu termasuk CSR gitu kan. Bisa Ya. terus Gender equality. ada fasilitas disabilitas nggak, itu juga termasuk CSR di GRI itu kan. Lalu tidak melakukan swab itu juga termasuk CSR kalau di GRI ya, yang itu menjadi GRI Index, dan itu melihat segmen industrinya juga akan menentukan bentuknya seperti apa CSR kan gitu kan ya. Kalau misalnya yang tidak menggunakan banyak air tapi dia diminta untuk mendisclose air banyak, itu kan jadi masalah. Bisnis laundry kan jelas dia harus mengungkapkan penggunaan air dibandingkan dengan bisnis yang nggak pakai air gitu kan ya. Nah, itu yang akan membedakan antara disclosure yang dia segmennya tertentu dengan yang berbeda gitu kan ya. Iya. Terima kasih Mas Sigit buat tanggapannya. Masih ada pertanyaan lagi nih? Bu Cesar tadi kayaknya nulis. Oh iya, Mbak Cesar tanya, Mas ada size perusahaan. Ya. Jadi kontrol enggak ini? Jadi kontrol variabel enggak ini? Sebenarnya saya pengen mengontrol tetap ya. Perusahaan itu tetap dikontrol dengan perusahaannya itu sendiri gitu kan ya. Oke. Dengan perusahaan itu sendiri, dengan ya sama seperti riset kebanyakan sih. Kalau CSR ya paling tidak segmen industri, size perusahaan, dan leverage atau utang gitu kan. Itu akan mempengaruhi terhadap kualitas atau banyak sedikitnya CSR enggak. Itu sih. Saya menyebutkan yang biasanya ya, bukan riset saya. Yang biasanya kalau riset CSR paling leverage, itu variable controlnya, lalu size perusahaan. Tadi betul Mas Asdi bilang perusahaan besar dengan perusahaan UMKM pasti berbeda gitu CSR disclosure-nya. Apalagi mungkin ditambahkan dari Mas Asdi kalau konsepnya Indonesia, lokasi gitu kan ya, kayak UMR itu juga akan bagus untuk dijadikan variable control. Tapi kalau riset saya pakai variable control nggak? Untuk sementara belum. Kan itu nanti biasanya kalau sorry. Bu Cesar lagi ya. Mbak Cesar dulu aja. Kayaknya kalau kan aku tadi dengerin Mas Akil, aku jadi flashback waktu di Nestle dulu. Lalu kebetulan kan pabrikku kan itu manufaktur ya, food and beverage. Nah, di Tangerang itu kan mungkin aku pernah ngomong ini ya berkali-kali, nggak tahu kemana ke grup ini mungkin pernah. Nah itu kan di situ kan banyak perusahaan makanan gitu kan, dan minuman yang macam-macam gitu. Nah mungkin akan lebih menarik lagi jika risetnya itu nanti digolongkan juga tuh tipe atau jenis perusahaannya, perusahaan manufaktur di bidang makanan dan minuman, atau perusahaan manufaktur di bidang teknologi, misalnya manufaktur kendaraan dan lain-lain. Karena kalau saya lihat makanan dan minuman itu adalah konsumen
mengkonsumsi atau menggunakan water paling banyak. Kayak Coca-Cola itu cuma untuk 1 liter Coca-Cola bisa berapa liter air yang digunakan. Kalau laundry mungkin malah ya saya nggak tahu, karena laundry mungkin belum corporate yang besar, mungkin kebutuhan airnya malah nggak sebanyak perusahaan manufaktur multinasional, karena mereka sudah menggunakan deep well yang airnya itu sudah mengambil dari level ratusan meter di bawah, yang mana itu akan merugikan masyarakat sekitar. Nah, mungkin next, ini saran ya, Pak. Aku tadi kepikir, wah bagus tuh kalau bisa disclose gitu loh. Ini loh, perusahaan manufaktur itu sebenarnya walaupun mereka melakukan CSR, yang CSR-nya menurut saya itu nggak terlalu signifikan dengan dampak negatif dari yang mereka timbulkan gitu ya. Mereka, kayak perusahaan saya dulu mengadakan CSR, saya nggak nyebutin apa, dan saya lihat ada yang berkomentar, kayak promosi. Betul, tadi ada teman yang bilang, Pak Asdi atau siapa tadi, wah ini kayak promosi aja untuk meningkatkan nama baik atau create nama baik. Tapi sebenarnya di balik itu gitu ya, itu juga menimbulkan dampak negatif yang tidak terungkap. Atau mungkin pabrik tetangga sebelah yang dari tampilannya sudah menciptakan polusi. Kalau pabrik saya dulu kan bersih gitu ya, sampingnya itu wah polusi seperti itu, kemudian pencemaran di belakang untuk wastewater treatment itu juga sangat-sangat tidak bisa disebutkan di sini gitu ya. Nah, menurut saya seperti itu Pak, itu mungkin bisa untuk tambahan brainstorming gitu. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oh, sama satu lagi Pak, tadi kan jenengan juga sempat nyebutin, tadi saya kepikir nyebutin, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri, undang-undangnya itu terkait dengan CSR, mengelompokkan nggak sih Pak, tipe CSR, atau maksud saya, karakteristik CSR itu seperti apa sih? Apakah tadi benar ngasih, sponsor di Hexos, di basket, atau memberikan melakukan senam pagi dengan memberikan produk makanan minuman, itu termasuk CSR. Nah, hal-hal seperti itu mungkin juga bisa diungkap nggih real CSR atau promotion gitu Pak matur nuwun. Yes, misalnya Ibu Cesar, makasih banyak masukannya tadi ya, kaitan dengan pengalaman di Nestle ya. Ya betul, Bu Cesar pernah di Nestle juga. Pertanyaan kedua karakteristik ya kategori CSR di undang-undang, setahu saya ya, undang-undang tidak menyebutkan detail ya CSR itu bentuknya seperti apa, apakah harus tadi ya memberikan bantuan dalam bentuk beasiswa ataupun olahraga, itu nggak menyebutkan, dia hanya menyebutkan ya dalam rangka bagaimana dia ikut mengembangkan komunitas lokal gitu. Dia cuma menyebutkan seperti itu di undang-undangnya itu. Makanya itu jadi masalah sebenarnya dengan CSR. Karena bentuknya seperti apa, CSR pun pelaporannya itu kan belum nggak ada kita. Kalau misalnya akuntansi Bu CSR juga akuntansi, itu kan jelas ya Bu ya. Kas itu ditulisnya di mana? Kas itu paling atas, misalnya sebelah kiri, itu udah jelas formatnya ada. Tapi laporan CSR seperti apa itu kan setahu saya itu kan belum ada gitu kan. Apakah hanya dengan cekrek foto-foto, upload ke website, terus kasih tulisan perusahaannya melakukan CSR, apakah itu sudah selesai gitu kan ya? Apakah dengan apakah sebentar ada nggak report yang mengatakan, misalnya saya nggak tahu di annual report mungkin atau laporan keuangan yang benar-benar secara eksplisit itu memunculkan nominal CSR. Ada nggak itu di laporan keuangan atau di annual report kayak gitu? Ada Mas, cuma jadi karena nggak ada karena nggak ada keseragaman, maka ada satu perusahaan dia menyebutkan nominalnya dan kegiatannya apa saja. Ada perusahaan yang lain dia hanya menyebutkan kegiatannya saja tanpa nominalnya nggak ada. Ada gitu. Maka ketika saya meneliti itu biasanya ada purposive sampling tuh. Dia menyebutkan nggak nominalnya gitu kan. Itu mayoritas gimana? Mayoritas gimana? Kalau dari saya nggak bisa lihat mayoritas ya. Ya perusahaan-perusahaan yang yang makanya saya biasanya lihatnya sustainability report Mas. Oke.
Nah, Oke. perusahaan yang membuat sustainability report itu pasti CSR-nya bagus laporannya gitu. Ya, Karena di ya. sustainability report itu harus ditulis berapa persen penggunaan air, berapa persen Oh, oke. porsi perempuan dalam sebuah perusahaan. Itu jelas di sustainability report karena dia aturannya jelas. Tapi itu nggak ada di undang-undang. Dia ngasihnya sustainability report aturannya GRI dan sebagainya lah itu. Nah sekarang setelah 2016 sudah mulai kelihatan tuh. Di sustainability report itu mulai marak perusahaan mendisclose sustainability report itu sejak kapan, Mas? Sejak 2016 lama? peraturan OJK. Oh, oke. Iya, Tapi iya. sebelumnya ada perusahaan-perusahaan yang membuat sustainability report bagi mereka yang untuk go internasional, artinya untuk ngasih info ke shareholder-nya dari pihak internasional, dia akan membuat sustainability report. Tapi bagi yang melokal itu mereka biasanya ya lokal juga sustainability report-nya, formatnya gitu kan ya. Even di banking industry, Mas, yang sudah Banking setahu saya ya, kan OJK itu kan lebih fokus ke jasa keuangan ya, lembaga jasa keuangan ya. Itu setelah 2016 ya, kalau saya lihat di Bloomberg dan sebagainya itu kan belum banyak gitu kan. Hanya tahu saya riset saya itu dari sekitar 15 bank itu paling sekitar 50% yang dia mulai stabil dari tahun ke tahun, 50% dia melaporkan sustainability report. Bahkan sekelas BCA itu kalau nggak salah baru tahun berapa ya dia sustainability report. Itu wah, challenging juga ya untuk ininya ya. Datanya cukup ini ya. Cukup susah ya untuk kalau setahu saya ya, kalau di luar negeri itu kan dia ada istilah targetnya sampai kapan gitu. Jadi ketika misalnya kalau saya UK ya, dia meminta membuat ada kewajiban sustainability report. Ya dia diberikan jenjang gitu kan. Sampai tahun sekian dia input ke annual report, sampai tahun sekian dia akan terpisah sendiri, sampai tahun sekian sustainability reportnya akan seperti apa, itu jenjang. Setahu saya aturan Ojk ya ketika 2016 muncul ya wes lanjut saat itu harus bikin sustainability report itu. Tahu saya itu. Tapi Oke, berarti Mas Sigit itu kayak misalnya melihat perusahaan yang praktek CSR atau enggak itu dari, kalau dia melaporkan SRI-nya, sustainability reporting-nya, itu berarti dia dianggap sudah melakukan gitu ya. Sudah melakukan CSR. Artinya ya regardless bentuknya apa kan gitu ya. Regardless bentuknya apa. Sebenarnya tergantung ya. Makanya sebenarnya yang namanya statistik itu kadang bisa putar-putar ya. Jadi kalau misalnya saya nyari datanya sebelum 2016 saya nggak pakai purposive samplingnya, sustainability report pasti kebuang semua gitu kan, karena nggak semua perusahaan akan membuat sustainability report. Tapi kalau saya ngambil datanya setelah 2016 saya pakai purposive samplingnya, sustainability report biar keambil semua dan sebagainya. Ya karena ya tadi pada pertanyaan bagus ya terkait dengan sebenarnya CSR itu bentuknya apa aja gitu. Tapi kalau kita lihat misalnya kalau tadi itu bagian dari konsep sustainability ya, kalau kita tadi dikenalkan sama Mas Sigit konsep ESG gitu ya, ada environment, sosial dan governance ya, itu sebenarnya ya secara tidak langsung sudah ya mengcover ya. Kalau kita bicara sosial misalnya, sosial itu kan luas ya, bisa masyarakat ya apapun bentuknya, misalnya tadi di bidang olahraga atau di bidang apapun, yaitu salah satu bentuk sosial. Ya mungkin kita bisa klasifikasikan itu ke dalam praktik CSR ya, dalam konteks sustainability. Kemudian, nah yang menarik itu terkait governance nih Mas. Ini governance ini di sini itu apa Mas? Maksudnya ukurannya gimana? Governance itu yang terkait, terutama yang terkait dengan sustainability ya, atau CSR secara khususnya, itu gimana kalau bisa kita ingin mengukur suatu perusahaan dilihat dari governance, oh ini perusahaan sudah sustainable, oh ini perusahaan sudah melakukan CSR misalnya. Itu gimana Mas? Mungkin Mas Sigit ada. Ya, sebelum masuk ke governance ya. Jadi sebenarnya ya CSR itu adalah bagian kecil dari sustainability juga ya. Sustainability report. Jadi dulu kita cuma mikir CSR, berarti yang tadi ada yang mengatakan bahwa kita
Kita ngasih duit, itu sifatnya pemadam kebakaran aja gitu kan. Baru ada api baru dibakarin gitu. Harusnya yang bagus itu adalah sebelum api ada itu sudah ada alat pemadamnya dulu gitu kan, supaya api itu nggak menjalar dulu, supaya masyarakat tuh nggak protes dulu dan sebagainya. Itu dengan cara sustainability tadi. CSR itu bagian kecil dibanding sustainability tadi gitu. Jadi kalau kita lihat CSR itu memiliki dampak nggak terhadap nilai perusahaan ke depan, sebenarnya itu sudah terlihat dari ESG tadi, economic, social, governance, itu akan terlihat nilai perusahaan itu akan naik atau turun sih melakukan CSR itu. Lalu tadi pertanyaan Mas Taufik, governance itu contohnya kayak gimana? Misalnya ya, saya lihat di panduannya, contoh governance, misalnya dia tidak melakukan perilaku suap, penyuapan. Terus kayak transparansi gitu-gitu ya. Betul. Dia punya komite audit enggak gitu kan ya. Terus berapa persen sih pemilik itu masuk sebagai komisaris independen ya, kalau istilah-istilah sebagainya lah. Oke. Berapa persen dia menguasai shareholder-nya, sahamnya dan sebagainya. Ya kayak gitu sih governance-nya, lebih ke tata kelola yang baik itu kayak gimana gitu. Ya, artinya itu kan berarti untuk mendeskripsikan CSR itu kan luas ya, banyak sekali komponennya. Ya, betul, kalau kita sekali bisa lihat dari environment, bisa lihat dari segi sosial, bisa lihat dari sisi governance-nya pun itu bagian dari CSR kan gitu. Ya kayak tadi keterwakilan, transparansi dan sebagainya. Kan itu artinya tadi mungkin sedikit menjawab mungkin ya dari yang tadi pertanyaan ukuran CSR itu bagaimana. Kan itu walaupun mungkin perusahaan tidak melakukan semua itu ya. Mungkin dia fokus di lingkungan gitu misalnya, karena mungkin industrinya dia berdekatan atau dengan lingkungan kan gitu, atau lebih merusak lingkungan misalnya seperti itu. Mungkin dari segi sosial juga mungkin dia fokus ke masyarakatnya, fokus ke ya tadi mungkin di awal tadi sebagai community development ya, community development kan gitu. Nah itu mungkin kita bisa menggunakan ukuran itu sebagai bentuk praktek dari CSR kan gitu. Betul. Seperti tadi mungkin yang Mas Sigit bilang bahwa ya kita harus mengconsider tidak hanya internal tetapi eksternal juga kan gitu. Shareholder tadi, shareholder dengan stakeholder tadi kan gitu. Kan gitu. Kan gitu kita tuh pemegang kepentingannya itu tidak hanya pemilik kan gitu. Kita ada supplier, ada konsumen, ada macam-macam kan gitu. Kan gitu ya. Jadi mungkin kita bisa juga pakai ukuran itu ya. Jadi memang ukurannya dimensinya banyak ini CSR. Ya, dimensinya banyak atau dimensi untuk mengukur perusahaan itu melakukan CSR atau enggak. Kan gitu. Kita bisa lihat dari mungkin komponen yang ada di konteks ESG tadi atau mungkin tadi lewat 3P misalnya, people, planet dan profit tadi. Kan gitu. Mungkin itu. Ini mungkin ya, ini ada pertanyaan ini terakhir mungkin lah ya dari Mbak Putri. Silakan Mbak Putri. Ini Mbak Putri Resen. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, enggak Mbak Putri. Tadi kayaknya nggak ngerti ya, udah dibahas apa belum. Cuman pertanyaan saya mungkin lebih ke hukum ya. Kalau tadi kan sudah disebutkan sama Pak Taufik. Nah, manfaat lebih ke sosial government kayak gitu ya. Ada nggak dari pemerintah, misalnya konsekuensi. Jadi kan ada norma sosialnya ya. Kalau misalnya saya nih, yang saya tahu karena pengalamannya sebelumnya di tambang. Kalau misalnya dari perusahaan tambang itu tidak merekrut penduduk setempat, misalnya yang asli situ, padahal kan tidak dibutuhkan ya orang-orang. Misalnya kalau tambang itu pasti kan di daerah yang terpencil. Nah, yang sekolah geodesi, sekolah teknik geologi itu kan orang-orang terpencil di pedalaman Kalimantan itu nggak ada kan, pasti rekrutnya orang-orang Jawa ya. Tapi untuk tujuan CSR ini kan mereka biar nggak didemo, biar alat nggak diberhentikan, mereka terpaksa mau merekrut si ini apa namanya orang sekitar situ. Itu salah satu bentuk CSR ya Pak Sigit ya. Nah cuman pertanyaan saya itu kan norma sosial ya, dampak sosialnya kok dia harus melakukan CSR itu. Kalau misalnya dari government sendiri di pemerintah Indonesia itu ada nggak sih konsekuensi bagi perusahaan? Kalau nggak misalnya tidak melaksanakan ini berarti dapat konsekuensi apa grounded atau seperti apa? Setahu saya masih dalam hukum lingkungan ya, lingkungan kalau misalnya nggak AMDAL terbukti berarti dia nggak boleh beroperasi lagi kayak gitu.
Nah, setahu saya itu satu ya, Mas Pak Sigit, pertanyaan satu, bentuk konsekuensi secara hukumnya ada tidak. Yang kedua, kita kan sama-sama belajar di Spanyol ya. Setahu saya ini kan Spanyol ini eh, dia tuh udah maju gitu loh. Secara hukum aja yang saya belajar hukum pajak ini, Indonesia tuh udah ketertinggalan tuh 30 sampai 50 tahun. Jauh banget kita ini, Indonesia gitu. Nah, ada nggak sih yang sudah ditempuh di Spanyol ini yang membuat kita membelakang mata? Maksudnya kaget gitu loh. Kan Pak Sigit belajar soal CSR ini tuh, wah ya ampun, ternyata Indonesia tuh belum berketinggalan dari di Spanyol ini gitu. Apa yang kita bisa pelajari dari negara Spanyol ini gitu? Indonesia bisa belajar apa sih dari Spanyol dari segi CSR ini gitu Pak Sigit? Mungkin dua pertanyaan itu aja. Terima kasih ya Pak Sigit dan Mas Taufik. Kami Mbak. Oke, terima kasih Mbak Putri. Monggo Mas Sigit bisa direspon. Teman-teman Mbak Putri. Tadi konsekuensi hukum ya. Makasih tadi udah menyinggung tentang aturan lingkungan ya. AMDAL betul. Itu juga termasuk ini ya, syarat ya untuk ya saat CSR juga termasuk gitu ya, dia membuat AMDAL dan nanti ada kaitannya dengan masyarakat sekitar. Betul ya, norma sosial itu akhirnya jadi lebih powerful dibanding aturan hukum kadangkala ya gitu kan. Harus didemo dulu baru dia mau melakukan CSR atau memberikan dananya kepada masyarakat gitu kan. Jadi ada nggak aturannya? Setahu saya tadi seperti yang tadi sampaikan, setahu saya sih belum ada sih Mbak Putri aturan baku tegas terukur gitu kan yang nggak melakukan CSR itu seperti apa gitu kan. Maka undang-undangnya cuma menyebutkan, saya lihat dari undang-undang nomor 20 ya tahun 2007 tadi cuma menyebutkan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya nggak tahu itu akan turunannya kemana gitu kan. Ada yang menyebutkan turunannya ke undang-undang penanaman modal, undang-undang lingkungan tadi juga. Tapi setelah saya nggak ada menyebutkan situ. Saya sih lebih melihat ke perda-perdanya gitu. Beberapa perda menyatakan akan ditutup dan sebagainya gitu kan. Perusahaan yang tidak melakukan CSR. Walaupun tadi saya nggak tahu ya, mungkin perusahaan memberikan 1 miliar tapi dia nggak merekrut karyawan dari sekitarnya, malah mengatakan ini nggak melakukan CSR gitu kan. Ya Allah alam. Makanya ini CSR di Indonesia itu ya itulah seperti itu apa adanya. Tapi sebenarnya kalau mau ya nggak ada salahnya gitu kan, perusahaan itu mengambil, kalau kita lihat dari sudut pandang sustainability ya, mengambil huta daerah yang memang dia punya kemampuan gitu kan ya, yang memadai kan. Daripada dia mendatangkan dari daerah yang lain, akan keluar biaya kos lagi bagi perusahaan, harus menyediakan tempat tinggal, dia harus lebih baik dia ngambil dari warga sekitar, dia suruh tinggal di rumahnya sendiri misalnya. Harusnya logikanya kalau saya pakai logika sustainability-nya ya. Terus pertanyaan tadi, apa yang saya peroleh selama di Spanyol, saya sih lebih suka Indonesia. Saya setuju untuk beberapa hal ya dengan Mbak Putri. Aturan perundang-undangan di Indonesia, kalau menurut saya ya itu sudah bagus. Yang kurang itu cuma kesadaran mungkin ya dari kita ya. Kayak misalnya mungkin Bu Cesar juga tahu ya, akuntansi gitu ya. Akuntansi mau aturannya, FASB dan sebagainya itu bagus. Karena kita merujuknya dari Amerika misalnya ya Bu Cesar. Tapi kenapa kok korupsi dan sebagainya masih merajalela ya? Lagi-lagi kepada eksekutornya, kita para akuntan misalnya ya. Kalau nggak benar ya sama aja gitu kan ya. Undang-undang yang kita punya juga mungkin ada jeleknya gitu kan. Di Indonesia misalnya tadi saya sebutkan tidak detail, tidak tegas gitu kan. Tapi kalau saya lihat undang-undang di UK juga ya biasa aja gitu kan ya. Maka kembali lagi ke ya kita masing-masing. Tapi kalau saya lihat di sini banyak ya tentang sustainable itu udah marak. Saya sama Mas Taufik juga saya tunjukin Mas, ini kereta aja di sini dicuci aja ada tulisannya dia akan menurunkan penggunaan waternya berapa persen kereta, yang dia penggunaan listriknya berapa persen, bahkan tempat sampah di mana-mana kita bisa lihat ini kalau kita punya baju bekas daripada dibuang ada tempat khusus, bahkan dikasih tahu itu dikasih tali ya dapat dimasukkan ke bolsa itu masukin di situ akan didaur ulang dan sebagainya, dan itu bukan perusahaan yang melakukan kayak gitu, siapa? Pemerintah setempat. Artinya ini
sustainability CSR dari governance, bukan CSR bagi corporate. Jadi yang melakukan CSR adalah pemerintah tempat, masing-masing ayuntamiento dan sebagainya. Itu bukan perusahaan ternyata. Apalagi perusahaan, saya kira itu luar biasa. Ya itu sih Mas Taufik. Ya. Ya, terima kasih Mas Sigit. Ya ini menarik ya diskusinya terkait dengan CSR. Tapi ya ini karena waktunya terbatas ini ya. Mungkin saya simpulkan saja ini terkait dengan diskusi kita pada sore hari ini, bahwa kalau kita bicara mengenai CSR itu berkah atau masalah, ya ini kita balik lagi ya, kalau perusahaan itu menganggap itu sebagai tadi ya, sebagai strategic move gitu ya, yang memiliki efek luar biasa di jangka panjang, gitu. Mungkin ya efek positif di jangka panjang, mungkin ini akan menjadi sebuah berkah ya. Nah sekarang permasalahan itu muncul karena mungkin banyak tadi perusahaan melakukan CSR itu ya hanya short term, mungkin ya hanya short term untuk jangka pendek gitu ya, sehingga mungkin kalau kita dilihat dari analisis cost benefitnya, ini tentu saja akan mengurangi profit yang cukup besar ya, apalagi nanti terakhirnya untuk ke shareholder ya, atau pemegang saham seperti itu. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan praktek CSR, ya ini bentuknya banyak gitu ya tadi ya, praktek CSR itu bisa bentuknya banyak kalau kita tadi berkaca pada dimensi dari sustainability ya yang people, planet, profit, ataupun tadi ada ESG ya, ada environment, sosial, dan governance ya, dan governance. Nah ini menarik ya memang terkait pembahasan CSR ya, karena ya saya sendiri pernah ya melakukan CSR. Riset ya waktu itu tentang disclosure CSR menggunakan 72 item waktu itu ya, kalau nggak salah masih kita tahu nih 72 item ini ya GRI ya, 72 item GRI. Nah ini hasilnya juga signifikan terhadap return dari sebuah perusahaan. Nah ini menarik ya. Mungkin itu ya terkait dengan diskusi CSR pada kesempatan sore hari ini. Mungkin terima kasih Mas Sigit ya buat insight-nya pada sore hari ini. Ini mudah-mudahan bisa menambah insight untuk teman-teman terkait dengan CSR ya, baik di Indonesia ataupun secara global ya. Tadi sudah kita bandingkan dengan Spanyol ya, prakteknya seperti apa. Dan gitu. Oh ini ada Mas Asdi, ada tambahan mungkin? Ini enggak pantun. Oh pantun. Bersaja AB ya. Oh iya. Nggak lulus bahasa Indonesia. Enggak, aku mau kasih pengumuman aja nanti kalau udah selesai. Ya. Oke. Mungkin saya tutup dulu ya. Tutup dulu aja. Ya, saya tutup dulu. Terima kasih teman-teman buat kehadirannya pada sore hari ini. Mari kita tutup bersama. Tadi lupa nggak baca basmalah ya. Kita tutup bersama dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Oke, mungkin dari saya tutup dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.